Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Fakultas Keguruan dari Universitas Sriwijaya, yaitu ada Kak Fatih. Halo Kak Fatih. Halo. Nah, terlebih dahulu saya akan mempersilakan Kak Fatih untuk memperkenalkan dirinya. Oke, halo rekan-rekan ya. Perkenalkan, nama saya Fatih Ramsyah, asal dari Jakarta. Saya kuliah di Prodi jurusan Bimbingan Konseling FKIP Unsri. Nah, Kak, kabarnya baik atau gimana? Alhamdulillah baik kabarnya. Lagi sibuk-sibuk ngapain, Kak? Kalau sibuk sih paling kuliah ya, sama kegiatan himpunan sama BEM sih. Kalau Produktif banget kayak berarti kayak dalam melakukan kegiatan sebagai mahasiswa nih. Iya, betul. Oke. Kakak ini lulusan dari SBM atau SNPTN? Kalau lulusan dari SBMPTN. Berarti kakak ini ya, apa? Tadi kan kakak bilang kakak dari Jakarta, berarti kakak tinggal di Layo atau Palembang? Kan jauh kalau perjalanan dari sini. Kalau tinggal sih sekarang lagi ngekos di Indralaya, tapi ada keluarga di Palembang. Bimbingan konseling tuh arah kemana, Kak? Maksud dari perkuliahan tersebut tuh? Kalau pengajarannya gitu. Oh iya. Gitu. Kalau untuk BK sih lebih ke, kan ada dua ya, ada ilmu keguruan, ada ilmu pendidikan. Kalau BK itu sih lebih ke ilmu pendidikan. Jadi fokusnya itu pada pemahaman sama pembelajaran peserta didik atau klien gitu. Oh, berarti ke orang kayak peserta didik aja gitu? Kalau untuk di sekolah peserta didik, tapi kalau ada namanya konselor yang fokusnya ke masyarakat, itu disebutnya klien. Berarti bisa terjun ke masyarakat maupun di secara umum gitu. Kalau bimbingan konseling itu kan tadi kakak bilang pengajaran, berarti mata kuliahnya tuh kayak pengajaran ke siswa-siswa tersebut atau ada yang lain gitu, Kak? Ada yang lain sih. Jadi tentunya kan nih FKIP ya. Jadi tentunya ada tentang ilmu pendidikan, ada pedagogik, ada juga tentang ilmu pengajaran. Nah, terus ada juga kalau untuk BK itu pemahaman kognitif, pemahaman secara sosiologi, sosioekonomi ke peserta didik itu. Jadi fungsinya kan ada dua nih, ada bimbingan, ada konseling. Nah, bimbingan itu sifatnya preventif dan fokusnya itu kayak pengumpulan data sama pemberian informasi. Kalau bahasa lamanya dulu namanya penyuluhan ke peserta didik. Nah, terus ada konseling. Nah, konseling itu tentang itu sih, pemberian bantuan ke peserta didik. Misalnya seperti kita tahu ada namanya guru BK kan ya, kalau yang umumnya. Guru BK itu lebih misalnya anak tawuran. Nah, juga ada misalnya kayak bandel bolos sekolah. Nah, itu tuh kita cari penyebabnya dan kita cari solusinya. Itu sih. Lebih ke arah pembimbingan kayak gitu kayak konseling gitu, pengajaran dan dibimbing. Kayak kalau slogan pendidikan tuh kayak Tuturi Handayani kayak. Iya, Tuturi Handayani. Oke, selanjutnya mengenai menurut kakak pengalaman kakak di perkuliahan ini apa, Kak? Ketemu dosen killer atau gitu, Kak? Kalau dosen killer alhamdulillah nggak ada. Cuman lebih Kak? Ternyata dosen itu nggak menakutkan yang kita kira. Karena ini kan juga BK ya. BK nggak harus selalu istilahnya kayak killer atau segala macam. Itu tuh malah kita pengen ngapus pemahaman di masyarakat yang kayak gitu. Misalnya kita pahamnya guru BK itu polisi sekolah. Nah, itu kita pengen ngapus kayak gitu. Jadi tugas guru BK itu kayak bukan yang ngejudge murid atau menghukum murid. Tugasnya yang ngebantu murid dari permasalahan yang mereka alami. Gitu. Wah, boleh juga nih kalau mau masuk BK berminat ke bimbingan konseling itu. Betul. Ada prospek kerjanya, bukan selain menjadi guru kan? Nah, apa aja, Kak, prospek kerja lainnya? Nah, kalau prospek kerjanya ya, kalau dalam lingkungan pendidikan, tentunya ada dari guru BK. Nah, karena kalau misalnya saya lihat dari beberapa artikel sumber yang saya baca, di Sumsel sendiri itu kebutuhan guru BK itu sekitar 3.000 guru BK. Oh, banyak sekali Kak, ya. Dan juga jadi dosen. Nah, kebanyakan dosen prodi BK, kebanyakan lulusannya dari Unsri, BK Unsri. Terus ada juga konselor pendidikan. Konselor pendidikan ini beda sama konselor sekolah ya. Konselor pendidikan ini itu tugasnya buat ngebantu murid atau siswa untuk tentuin misalnya mau masuk jurusan mana, jurusan IPA IPS atau mungkin jurusan kuliahnya apa. Nah, itu ngebantu. Dan juga konselor pendidikan ini nggak cuman fokus dalam negeri, tapi juga ada namanya konselor pendidikan internasional. Misalnya kamu mau kuliah ke luar negeri, nah itu dibantu nanti bagaimana nanti pengenalan terhadap jurusannya, universitasnya, sama keadaan sosial masyarakat di negara tersebut kalau misalnya mau ke luar negeri. Itu sih. Wah, bagus banget penjelasan mengenai apa sih prospek kerja dari si BK tersebut. Betul. Nah, tadi kan Kak Fatih menyinggung sedikit mengenai organisasi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Fatih ini mengikuti organisasi apa sih?
Kalau di kuliah ya, kalau di kuliah itu cuman 2 sih, cuman himpunan mahasiswa konseling (HIMAKS), terus juga BEM KMFKIP, BEM fakultas itu. Kalau yang dimaksud dengan HIMAKS apa kak? Kan kakak jadi bupati salah satu HIMAKS tersebut. Bisa diceritain sedikit kak? Gitu. HIMAKS itu kepanjangannya himpunan mahasiswa konseling ya. Nah itu tuh fungsinya untuk mewadahi mahasiswa prodi BK di FKIP Unsri ini. Nah itu tujuan itu apa ya? Menjadi wadah bagi mahasiswanya untuk mengembangkan diri dan juga untuk apa ya, tetap solid lah di prodi BK ini mahasiswanya, itu sih. Oh berarti sebagai solidaritas gitu kayak menghubungkan tali silaturahmi antar sesama mahasiswa gitu. Nah kak, kan di dalam suatu organisasi kan pasti ada proker-proker tertentu. Boleh diceritain sedikit nih kak, apa sih proker dari HIMAKS tersebut sih? Gitu. Nah mungkin kalau proker dari HIMAKS dan juga kerjasama dengan prodi ya, ada namanya konseling, ada 3 nih. Yang pertama ada konseling karir days. Nah di mana itu melakukan konseling karir dan sasarannya itu umum. Kayak kemarin saya waktu itu sempat datang kan ya, dan saya lihat prosesnya itu tuh kerjasama dosen sama alumni. Nah itu bagus juga. Nah yang kedua itu ada counselor in action. Nah ini murni dari himpunan. Nah counselor in action ini kegiatan itu banyak ya. Ada juga semacam webinar, ada lomba-lomba juga. Nah dalam tahun ini itu lombanya itu skala nasional dan tujuan utamanya sih untuk mengenalin prodi bimbingan konseling Unsri itu ada. Wah seru nih, bimbingan konseling itu baru atau lama kak itu kalau bimbingan konseling prodinya ya? Iya prodinya. Kalau prodinya itu dibentuk tahun 2005. Dari tahun 2005 udah ada di Unsri. Oke kak. Berarti bimbingan konseling ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menarik nih bagi adik-adik yang mau masuk ke bimbingan konseling, silakan nih. Oke. Selain dari acara webinar kak, kan banyak nih kayak kegiatan secara offline sudah dilaksanain kak atau belum? Kegiatan offline gitu? Kegiatan offline udah banyak juga. Kalau kegiatan offline kayak kemarin tadi kayak konseling karir days, CIA, dan juga ada kepelatihan peer counseling yang akan diadain Mei ini. Apa itu kak yang dimaksud dengan konseling yang peer counseling? Peer counseling itu konseling sebaya. Nah jadi itu kepelatihan, juga sertifikasi. Jadi apa ya, orang yang mengikuti pelatihan itu dan lolos dapat sertifikasi, nah itu punya sertifikasi untuk melakukan konseling secara sebaya atau yang sepantaran. Kalau rencana Kak Fatih sekarang apa Kak? Mau mengikuti kegiatan yang lain gitu selain dari organisasi tersebut gitu? Kalau yang 2 tadi ya? Iya, kalau yang 2 tadi sih enggak ya, karena tahu kapasitas diri juga, takutnya nanti kebanyakan, kan kita fokus kita kuliah kan, akademik, jangan sampai ketinggalan, itu sih. Wah, mementingkan akademik dan non-akademiknya juga sih untuk melakukan manajemen waktu gitu. Nah Kak, harapan kakak kedepannya tentang My Unsri ini apa kak? Nah, harapan ya untuk My Unsri ya. Harapannya sih lebih berkembang lagi, karena kan tadi dengar ya, ini kan pencetusnya dari jurusan elektro ya kalau nggak salah, elektro. Nah harapannya lebih berkembang lagi, mungkin tahun ini bisa dalam ranah fakultas atau mungkin ranah Universitas Sriwijaya secara luas. Nah kayak sekarang kan mengundang dari luar fakultas teknik ya. Nah ini salah satu langkah awalnya itu sih. Wah, makasih Kak Fatih atas saran dan kritikannya. Kalau Kak Fatih mau kasih kritikan boleh sih. Oke, nanti aja. Kalau progres kedepannya Kak Fatih mau ngapain nih di kuliah kakak? Oh di kuliah. Kalau tujuan ya, tujuannya goals kakak sih lulus kurang dari 4 tahun, cum laude ya, atau summa cum laude, amin. Dan juga mungkin bisa ninggalin jejak sih di prodi BK dan juga usaha umum sih di fakultas, biar lebih di FKIP ini outputnya lebih baik lagi, itu sih. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk ke My Unsri. Maaf kalau masih ada kekurangan dari penyampaian dari Silvani. Sampai jumpa sahabat My Unsri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.